Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriana. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas A pagi semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan di Tiongkok. Sejarah pendidikan di Tiongkok atau Cina. Sikap orang Cina yang mementingkan pendidikan di dalam kehidupannya telah melahirkan sebuah filosofis orang Cina mengenai pendidikan. Pendidikan ini telah lama menjaga kekuasaan Cina beberapa lama, sampai pada masuknya bangsa asing ke Cina yang akan merubah wajah sistem pendidikan kuno di Cina. Tetapi pada kesempatan ini tidak menjelaskan sampai masuknya bangsa asing ke Cina. Pengulaan pendidikan Cina kuno mencapai puncak dimulai pada dinasti Han, di mana ajaran Confucius kembali lagi diangkat dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Cina. Yang sebelumnya ajaran ini dihapus oleh penguasa masyarakat Cina yang menganggap pendidikan sejalan dengan filsafat, bahkan menjadi alat bagi filsafat yang mengutamakan etika. Anggapan ini membuat pendidikan di Cina mengiringi kembali popularitas aliran filsafat Confucius di dalam masyarakat Cina. Pada masa dinasti Han, banyak melahirkan para sarjana yang kelak akan memimpin negara dan telah membuat dinasti Han sebagai salah satu dinasti yang besar dalam sejarah Cina. Sistem pendidikan yang dikembangkan oleh mantan pengikut-pengikut Confucius ini telah melahirkan sebuah golongan yang terkenal dalam sejarah Cina dan menentukan perjalanan kekuasaan dinasti Han, yaitu kaum gentry. Kaum gentry merupakan suatu komunitas orang-orang terpelajar yang telah menempuh pendidikan dan sistem ujian negara. Sistem pendidikan yang diterapkan oleh pihak pemerintah pada saat itu pada awalnya bertujuan untuk mencari calon-calon pejabat pemerintah yang beraliran Konfusius. Jenjang pendidikan didasarkan atas tingkatan daerah administrasi pemerintahan. Setiap distrik memiliki sekolah-sekolah sampai pada akademi di ibu kota kerajaan. Setiap jenjang tersebut diharuskan melewati sistem ujian yang terbagi dalam 3 tahapan. Sistem ujian ini dinilai sangat berat, dikarenakan dari banyak orang yang ikut ujian ini hanya beberapa. Confucius 551 sampai 478 sebelum Masehi. Kebudayaan bangsa Tionghoa diciptakan oleh Confucius. Tulisan-tulisan yang diciptakan oleh Confucius melukiskan kebijaksanaan sebelumnya. Hasil pemikiran itu ditulis dan dijadikan panutan atau pedoman pengetahuan generasi selanjutnya. Jadi, pengetahuan kita tentang Tiongkok timbul pada waktu Confucius. Tujuan pendidikan mereka ialah memelihara tatapnya yang ada. Apabila meleset, orang akan dapat celaan. Bangsa Tiongkok tidak beragama, tetapi mereka memelihara kebiasaan memuja nenek moyang mereka. Pemujaan itu lebih dari moralitas yang dalam memelihara kebiasaan. Dalam kebesaran ialah segala sesuatu yang sesuai dengan masa lampau. Sedangkan kebajikan ialah perhatian pada cita-cita yang sudah ditentukan oleh adat kebiasaan. Oleh karena itu, yang menjadi pokok pengajaran ialah moralitas. Seandainya etika bergantung dari tradisi kuno. Oleh karena semuanya bersifat penghormatan atau hal-hal yang lampau. Anak-anak dipersiapkan untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya. Maka sifat pendidikan melatih pemimpin-pemimpin yang dapat memiliki pengetahuan ajaran kuno dan kewajibannya memberi hal-hal tersebut pada rakyat. Orang Tiongkok menganggap kaisar sebagai anak dewa, sehingga kestabilan kaisar menjadi tujuan pendidikan. Untuk kestabilan itu diperlukan orang-orang mempunyai kewajiban resmi.
Mereka diwajibkan memimpin dan memberi teladan seperti dinyatakan kitab suci. Tipe pendidikannya yang mencolok ialah adanya latihan-latihan moral. Moral di sini berarti tingkah laku. Bangsa Tiongkok mementingkan latihan jasmani. Mereka mengutamakan soal-soal damai daripada perang, dan pendapat bahwa kesehatan jiwa lebih tinggi daripada perang dan Fuze. Agama-agama tidak mementingkan Tuhan. Confucius sebagai penemu sistem moralitas yang naturalisasi, yaitu yang ditanamkan pada tiap dada orang Tionghoa. Di dalam sejarah, ajaran Confucius berpusat pada cita-cita hidup yang baik. Mereka mementingkan bersaudara antar manusia meskipun persaudaraan itu ditentukan oleh kelas. Ada 5 nilai persaudaraan yang fundamental. Metode pendidikan oleh Confucius. Confucius adalah guru besar. Banyak murid-muridnya dari jauh maupun dekat. Adapun metodenya disamakan dengan Socrates dan Yunani. Karena adanya persamaan bahwa 200 tahun sebelum Socrates, metode Socrates telah ada. Adapun caranya adalah berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk menyebarkan ajaran yang disertai oleh pengikutnya yang setia. Selain mengajar, dia ingin supaya murid-muridnya mengajukan pendapat mengenai ajarannya. Sebagai guru, Confucius sangat mementingkan kapasitas individu. Jadi ia berusaha keras supaya murid-muridnya nanti mempunyai pengetahuan yang tinggi dan luhur. Dengan demikian kita dapat memberikan kesimpulan bahwa pada zaman itu Confucius telah mempergunakan metode baru, ialah memperhatikan minat dan bakat dari tiap-tiap muridnya. Pada masa dinasti Han sudah terdapat sebuah sistem pendidikan yang ketat. Para pengikut-pengikut Confucius yang berada di beberapa daerah distrik mendirikan sekolah-sekolah yang bersifat informal. Disebut sekolah informal dikarenakan proses belajar mengajar yang dilakukan tidak terikat oleh tempat atau waktu. Dengan menggunakan gambar yang tertera dalam pembelajaran dapat diketahui metode mengajar yang digunakan pada guru dalam menyampaikan bahan materi pelajaran. Metode mengajar yang digunakan oleh guru pada saat itu ialah metode ekspositori atau ceramah. Penyimpulan ini dikarenakan yang dilakukan serupa dengan metode ekspositori, di mana guru lebih aktif dalam mentransfer ilmu kepada para murid. Para peserta ujian tidak langsung mengikuti ujian, tetapi mereka diharuskan mengikuti latihan di akademi prefektur dalam rangka menghadapi persiapan ujian Zhujian. Ujian provinsi ini diadakan 3 tahun sekali. Mereka dapat lulus dari ujian ini dengan nilai tertinggi akan mendapatkan tunjangan belajar pada tahap akhir, yaitu ujian tahap 3 yang diadakan di ibu kota kerajaan. Ujian ini diadakan setiap 3 kali dalam setahun. Dilaksanakan setahun setelah ujian provinsi. Tahapan ujian bertujuan untuk mendapatkan gelar Cixi, yakni sarjana naik pangkat. Sistem pendidikan di Tiongkok. Pendidikan di Cina gratis selama 9 tahun pertama, walaupun murid tetap harus mengeluarkan uang untuk membeli buku-buku pelajaran. Selepas tingkat junior, orang tua harus membiayai sendiri pendidikan anak-anaknya. Ini membuat banyak anak-anak pedesaan atau anak-anak tak mampu untuk bersekolah. Setelah tahun 1995 dan 1997, anak-anak di Cina belajar 5 dan 5,5 hari per minggu. Tahun akademik
dibagi menjadi 2 semester yang terdiri dari 9,5 bulan dimulai pada tanggal 1 September dan Maret, dengan libur musim panas dan bulan Juli dan Agustus, dan libur musim dingin pada bulan Januari dan Februari. Semua siswa sekolah dalam berbagai tingkatan tinggal dalam asrama-asrama. 1. Pendidikan dasar. 2. Pendidikan menengah. 3. Pendidikan khusus. Dan 4. Pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan di Tiongkok. Untuk mengembangkan pendidikan karakter tersebut, maka Li Langqin melakukan reformasi pada kurikulum, buku teks, dan sistem evaluasi dan testing. Kurikulum sekolah dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki anak. Kurikulum diarahkan untuk memfasilitasi semua potensi yang dimiliki anak agar berkembang secara optimal. Melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada siswa melalui diskusi. Mendorong pada pengembangan berpikir inovatif dan pembelajaran yang berkualitas. Organisasi sekolah antara lain sekolah rendah, sekolah tinggi. Mulai bersekolah dari umur 7 tahun dengan waktu pembelajaran mulai matahari terbit hingga terbenam. Pada tingkat tinggi dan ada ujian-ujian. Dengan adanya ujian ini, swasta menyumbangkan besar terhadap stabilitas pemerintah. Pendidikan anak laki-laki lebih diperhatikan ketimbang anak wanita. Anak laki-laki menjalani hidupnya dalam dunia pendidikan. Umur 10 tahun harus belajar sungguh-sungguh tentang membaca, menulis, berhitung, dan harus taat pada gurunya. Umur 13 tahun mulai belajar musik, nyanyian, dan tarian. Umur 15 tahun belajar memanah. Umur 20 tahun menerima tanda berupa tutup kepala sebagai tanda sudah menjadi orang dewasa. Umur 30 tahun kawin dan berumah tangga. Umur 40 tahun diperkenankan menempati jabatan tingkat 2. Umur 50 tahun diperkenankan menempati jabatan tingkat 1. Dan umur 60 tahun semua jabatan harus dilepaskan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.